Assalamualaikum adik-adik. Kali ini ketemu lagi barengan Kak Dewi di sini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras ya. Jadi, apa sih teorema Pitagoras itu dan bagaimana cara untuk kita mengaplikasikan atau menggunakannya? Jadi adik-adik, teorema Pitagoras itu merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Terus kemudian adik-adik, di dalam teorema Pitagoras itu terdapat dua sifat wajib. Yang pertama, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Yang kedua, harus diketahui minimal dua sisinya agar bisa menentukan sisi yang lainnya. Baik adik-adik, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang rumus teorema Pitagoras. Jadi untuk teorema Pitagoras itu pasti ada rumusnya. Rumusnya seperti apa? Yuk kita bahas. Jadi adik-adik, di layar yang sudah kakak tampilkan itu ada gambar sebuah segitiga siku-siku yang mana ada sisi A sebagai sisi miring, kemudian sisi B sebagai sisi siku-siku dan sisi C sebagai sisi siku-siku juga. Jadi di sini adik-adik, ketika yang diketahui itu sisi selain dari sisi miring, itu rumusnya yang paling atas adik-adik, yang pertama, yaitu rumusnya A kuadrat sama dengan sisi B kuadrat ditambah dengan sisi C kuadrat. Untuk kuadratnya dapat dari mana kak? Jadi untuk kuadratnya itu memang dari rumus ya adik-adik ya. Kita hanya tinggal menambahkan untuk variabel yang sudah tertera di soal ataupun juga yang ada pada segitiga siku-siku tersebut. Jadi untuk variabel itu tidak terpatok harus A, harus B, harus C adik-adik. Itu tidak terpatok dan yang pastinya bisa berganti-ganti begitu. Jadi adik-adik jangan bingung ya. Nah nanti kita bahas ya adik-adik ya. Jadi untuk yang pertama, rumus untuk mencari sisi miring. Sisi miring itu yang jelas dia penjumlahan dari kedua sisi yang ada. Misalnya adanya sisi B dan C berarti dijumlahkan. Jangan lupa juga untuk dikasih kuadrat. Kemudian ketika yang tidak diketahui itu adalah sisi B. Nah itu rumusnya berbeda adik-adik. Jadi ketika yang kita cari itu sisi B, berarti rumusnya adalah B kuadrat sama dengan sisi A kuadrat ataupun sisi miring dikurang dengan sisi C kuadrat ataupun sisi yang sudah diketahui juga begitu. Nah kemudian kalau yang ditanya itu yang C, sisi C itu seperti apa? Sama adik-adik. Untuk sisi C itu rumusnya sama dengan sisi B. Jadi kuadrat sisi miring itu dikurang dengan kuadrat sisi siku-sikunya. Begitu adik-adik. Oleh sebab itu, untuk rumus teorema Pitagoras itu bisa dikerjakan ataupun juga hasilnya bisa didapatkan ketika minimal dua sisinya itu diketahui panjangnya adik-adik. Nah, yang selanjutnya adik-adik ini ada contoh. Jadi contoh ini kakak berikan supaya adik-adik lebih bisa untuk memahami tentang rumus teorema Pitagoras dengan benar. Begitu adik-adik. Nah, untuk contoh itu ada gambar sebuah segitiga siku-siku dengan soal diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku berada di B. Nah, tugasnya adalah tentukan sisi miring AC pada gambar di bawah ini. Untuk cara mengerjakannya seperti apa adik-adik? Berarti di sini adalah sisi yang miring itu yang dicari. Nah, caranya seperti ini adik-adik. Jadi cara menjawab untuk mengerjakan soal yang sudah
kakak kasih tadi ya. Ini masih contoh soal ya adik-adik ya. Jadi langsung ditulis. Tadi yang ditanya adalah sisi AC. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Maksudnya itu adalah sisi AC sama dengan sisi AB ditambah dengan sisi BC. Begitu adik-adik. Nah, kemudian langsung ditulis. Untuk sisi AB itu adalah 8 cm. Bisa ditulis dengan 8 kuadrat. Kuadrat itu dari mana sih Kak? Tadi kan kakak sudah bahas nih bahwa kuadrat itu dari rumus yang sudah ada. Jadi adik-adik jangan bingung. Oke, kemudian adik-adik untuk yang selanjutnya sisi BC itu harus ditulis juga 6 kuadrat. Nah, kemudian di bawahnya diuraikan adik-adik. Jadi AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64. Dan 6 kuadrat itu adalah 36. Jadi 64 ditambah 36 itu adalah 100. Untuk hasilnya ditulis di bawahnya. Masih tetap ditulis AC kuadrat sama dengan 100. Kemudian untuk menghilangkan kuadrat pada AC itu harus memunculkan akar pangkat pada ruas samping. Jadi 100 di situ itu ada akarnya adik-adik. Jadi hasilnya adalah AC sama dengan hasil dari akar 100. Akar dari 100 berapa adik-adik? Iya benar sekali, jadi 10 ya. Akar dari 100 itu adalah 10. Maka panjang untuk AC itu adalah 10 cm. Jadi sudah paham ya adik-adik ya untuk mengerjakan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Yang harus adik-adik ingat adalah variabel pada segitiga siku-siku itu berbeda-beda. Kemudian ada 2 sifat wajib yang ada pada teorema Pitagoras. Yang pertama hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah yang kedua harus diketahui minimal 2 dari panjang sisi untuk menentukan sisi yang lainnya. Nah, untuk adik-adik bisa belajar di rumah, untuk adik-adik juga bisa lebih memahami tentang apa yang sudah kakak sampaikan. Jadi adik-adik, di sini kakak punya 2 soal latihan. Yang pertama, pada gambar segitiga siku-siku di samping, diketahui panjang sisi A 15 cm dan sisi C 12 cm. Pertanyaannya, maka hitunglah panjang pada sisi B yang belum diketahui. Kemudian yang kedua, diketahui panjang sisi A dan B berturut-turut pada sebuah segitiga siku-siku, yaitu adalah 20 cm dan 12 cm. Hitunglah panjang sisi C yang belum diketahui. Latihan ini kakak buat supaya adik-adik bisa lebih memahami lagi mengenai rumus teorema Pitagoras. Oke adik-adik, sekian yang bisa kakak Dewi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih adik-adik sudah menonton. Mudah-mudahan lancar terus sekolahnya, sehat terus, dan bisa nonton video kakak yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.